Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Anisakia. Saya adalah mahasiswa jurusan PAI UIN Maulana Marik Ibrahim Malang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak. Salah satu kegiatan yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan, apalagi pada zaman modern ini, adalah perjalanan. Perjalanan selalu membutuhkan tenaga dan menyita waktu kita, entah itu banyak ataupun sedikit. Demi sebuah perjalanan, banyak hal dan kadang kewajiban yang dengan terpaksa meski kita tinggalkan ataupun kita tunda. Namun ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan meski dengan alasan perjalanan. Salah satunya adalah kewajiban terhadap Sang Kholik, yaitu sholat 5 waktu. Dalam Islam sudah ditentukan aturan-aturan yang sangat mempermudah bagi para musafir. Seperti halnya seseorang yang tidak memiliki air untuk berwudu, maka ia diperbolehkan bertayamum. Begitu pula dengan sholat yang dapat dilakukan dengan cara dijamak. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi sholat jamak. Apa sih pengertian sholat jamak? Nah, jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan, sedangkan sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Menjamak sholat hukumnya mubah atau boleh bagi orang yang sudah memiliki syarat. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam sholat jamak. Jamak yang pertama yaitu jamak takdim, adalah mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama atau awal. Nah, jamak takdim ini ada dua macam, yaitu mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Selanjutnya, mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Yang kedua yaitu jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua atau akhir. Jamak takhir ini juga memiliki dua macam, yaitu mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asyar dikerjakan pada waktu asar, dan mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat umum sholat jamak. Yang pertama yaitu musafir. Yang kedua, jarak perjalanan minimal 80 km. Yang ketiga, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Yang keempat, berniat untuk sholat jamak. Jamak takdim memiliki beberapa syarat, diantaranya yaitu yang pertama, dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur dahulu, kemudian asyar. Setelah itu maghrib dahulu, kemudian isya. Yang kedua, niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Yang ketiga, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunnah ataupun lain-lain. Nah, sholat jamak takhir juga memiliki beberapa syarat, diantaranya yaitu yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Yang kedua, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Selanjutnya yaitu sholat jamak bagi orang yang tidak musafir. Nah, orang yang bukan musafir boleh juga menjamak sholat jika dalam keadaan darurat. Misalnya, orang yang sedang mengerjakan sholat berjamaah di satu tempat khusus seperti di masjid atau musola, kemudian turun hujan lebat yang menghalangi orang untuk pulang dan kembali lagi untuk berjamaah. Nah, melanjutkannya itu haruslah dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hujan itu lebat sehingga menyulitkan untuk perjalanan. Yang kedua, setelah selesai sholat pertama, hujan masih berjalan terus sampai pada permulaan sholat yang kedua. Yang ketiga, dikerjakan berurutan antara keduanya. Yang keempat, tertib, yaitu mendahulukan zuhur daripada asyar atau maghrib daripada isya. Dalam hal ini, hanya boleh jamak takdim saja. Dan yang terakhir yaitu sholat yang kedua juga dilakukan dengan berjamaah. Selanjutnya yaitu praktek sholat jamak. Nah, cara melaksanakan sholat jamak takdim, misalnya sholat zuhur dengan asyar. Maka sholat zuhur dahulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat, dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, berniat sholat zuhur dengan jamak takdim. Bila dilafalkan yaitu usolli fardhu duhri arba'a rakaatin jam'an takdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Yang keempat, salam. Yang kelima, berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua atau asyar jika dilafalkan sebagai berikut.
Usolli fardul asri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'ad duhri fardulillahi ta'ala. Yang keenam, takbiratul ihram. Yang ketujuh, sholat asar 4 rakaat seperti biasa. Dan yang kedelapan yaitu salam. Nah, dengan catatan, setelah salam pada sholat yang pertama harus langsung berdiri. Tidak boleh diselingi perbuatan ataupun perkataan, misalnya zikir, berdoa, bercakap-cakap, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan sholat jamak takhir. Misalnya, sholat maghrib dengan isya. Boleh sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat. Dilaksanakan pada waktu isya. Nah, tata caranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu berniat menjamak sholat maghrib dengan jamak takhir sebagai berikut. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin jam'an takhiron ma'al isya'i fardulillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa. Yang keempat, salam. Yang kelima, berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua atau isya. Nah, sebagai berikut. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin jam'an takhiron ma'al maghribi fardulillahi ta'ala. Nah, yang keenam yaitu takbiratul ihram. Yang ketujuh, sholat isya 4 rakaat seperti biasa. Dan yang terakhir yaitu salam. Dengan catatan, ketentuan setelah salam pada sholat yang pertama sama seperti sholat jamak takdim. Untuk menghormati datangnya waktu sholat, hendaknya ketika waktu sholat pertama sudah tiba, maka orang yang akan menjamak takhir sudah berniat untuk menjamak takhir sholatnya, walaupun sholatnya dilaksanakan pada waktu yang kedua. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi tentang sholat jamak. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, sholat jamak itu terdiri dari 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.